Dan kali ini Rizky akan menceritakan kisah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum yang pernah ditolong oleh iblis. Sosok Abdullah bin Ummi Maktum adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari suku Quraisy. Diriwayatkan Abdullah bin Ummi Maktum masih memiliki hubungan saudara dengan istri pertama Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid. Ibu dari Ibnu Ummi Maktum adalah saudara kandung dari ibu yang melahirkan Siti Khadijah. Salah satu kisah yang banyak diceritakan darinya yakni kisah teladan mengenai Abdullah bin Ummi Maktum dan iblis yang menolongnya. Abdullah masuk agama Islam sejak di Mekah dan ikut hijrah setelah perang Badar. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah diberikan teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teguran tersebut diberikan karena Rasulullah tidak menghiraukan kedatangan Ibnu Ummi Maktum yang datang kepadanya untuk belajar agama Islam. Padahal di saat yang sama Nabi SAW sedang menemui tamu-tamunya dari pemuka Quraisy. Di antaranya adalah Utbah bin Rabi'ah. Sehingga Rasulullah SAW tidak menghiraukannya, malah berpaling darinya. Bahkan lebih mementingkan tamu-tamunya yang merupakan pemuka Quraisy dengan harapan agar mereka masuk Islam. Sedangkan Ibnu Ummi Maktum telah Islam. Maka dari itu diturunkanlah Quran Surat Abasa ayat 1-16 yang artinya, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat padanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pelajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Dilansir dari beberapa sumber, Abdullah pernah mengikuti pengajian Nabi Muhammad SAW di sebuah masjid. Dalam kajian tersebut, sobat, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kewajiban setiap umat muslim yang mendengarkan azan agar segera menunaikan salat di masjid. Abdullah yang merupakan penyandang disabilitas itu pun mempertanyakan permasalahan yang dialaminya kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, apakah saya juga diwajibkan meskipun tidak bisa melihat? Tanya Abdullah. Rasulullah pun menjawab, apakah engkau mendengar seruan azan? Ya, saya mendengarnya, jawab Abdullah. Maka Rasulullah pun memerintahkannya agar tetap pergi ke masjid meskipun sambil merangkak. Sejak saat itu, Abdullah selalu rajin untuk bergegas ke masjid setelah mendengar azan, meskipun dengan kondisi fisik yang dialaminya. Namun suatu ketika saat Abdullah dalam perjalanan menuju masjid, ia tersandung batu hingga mengeluarkan darah. Akan tetapi alih-alih kembali ke rumah, Abdullah tetap melangkahkan kaki ke masjid. Keesokan harinya, Abdullah kembali berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat dengan luka di kakinya akibat tersandung. Menariknya, selama beberapa hari ada seseorang yang membantunya berjalan menuju masjid. Rasa penasaran Abdullah pun menguat. Ia pun bertanya, siapakah pemuda yang menolongnya mengantar ke masjid? Wahai saudaraku, siapakah namamu? Aku ingin mengetahuinya agar bisa mendoakanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya Abdullah. Apa untungnya bagimu mengetahui namaku dan aku tak mau engkau doakan? Jawab pemuda tersebut.
Sembari memegang tangan pemuda tersebut, Abdullah pun menyampaikan supaya pemuda itu tidak membantunya. "Aku tak mau engkau menolongku lagi karena kau tak mau didoakan," ucap Abdullah. Akhirnya pemuda tersebut pun memperkenalkan diri. "Wahai Abdullah Umi Maktum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis." Abdullah tersentak. "Kalau memang iblis, mengapa engkau menolong dan mengantarku ke masjid? Bukannya engkau harus mencegahku ke sana?" tanya Abdullah. "Wahai Abdullah, Umi Maktum, masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu tatkala engkau hendak ke masjid dan engkau tersandung batu? Aku tidak ingin hal itu terulang lagi. Sebab lantaran engkau terjatuh, Allah telah mengampuni dosamu yang separuh. Aku takut kalau engkau tersandung lagi, Allah akan menghapuskan dosamu yang separuhnya lagi, sehingga terhapuslah dosamu seluruhnya. Maka sia-sialah kami setan menggodamu selama ini," jawab iblis tersebut. Dari kisah tersebut kita semua belajar, sobat, kalau iblis akan selalu menggoda dan menyesatkan manusia, serta berusaha membelokkan orang yang beriman ke arah yang sangat tidak disukai Sang Pencipta. Selain itu, Abdullah juga merupakan pengumandang azan yang sangat indah sekali suaranya selain Bilal bin Rabah. Sebagai orang yang hanya mengetahui bahwa Rasulullah SAW hanya memiliki satu orang muazin, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Padahal tidak hanya Bilal yang menjadi muazin Rasulullah. Ada nama lain, yaitu Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu an. Ketika kita sodorkan nama Abdullah bin Umi Maktum, sebagian orang mungkin merasa asing. Bahkan di antara mereka baru mendengar orang sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum tersebut. Kedua muazin Rasulullah ini, Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu an, memiliki waktu khusus untuk mengumandangkan azan. Bilal bin Rabah diperintahkan azan pada waktu salat tahajud yang saat itu termasuk sunnah Nabi yang sudah jarang ditemui. Sedangkan Abdullah bin Umi Maktum azan pada saat datangnya waktu salat subuh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Sesungguhnya Bilal azan pada waktu sepertiga malam. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Umi Maktum azan, karena ia tidak akan azan kecuali setelah terbitnya fajar syadiq, masuk waktu subuh." Abdullah bin Umi Maktum adalah salah seorang sahabat senior Rasulullah. Beliau termasuk di antara as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama memeluk Islam. Ada yang mengatakan nama beliau adalah Umar, ada juga yang menyebut Amr. Kemudian Rasulullah SAW menggantinya dengan nama Abdullah. Orang-orang Madinah mengenalnya dengan nama Abdullah, sedangkan orang-orang Irak menyebutnya Amr. Namun keduanya sepakat bahwa nasabnya adalah Ibnu Qais bin Sa'idah bin Al-Usham. Abdullah memiliki kedekatan nasab dengan Ummul Mukminin Khatijah radhiyallahu an. Ibu dari Khatijah adalah saudaranya Qais bin Sa'idah, ayah dari Abdullah. Abdullah bin Umi Maktum memiliki kekurangan fisik berupa kebutaan atau tunanetra. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Sejak kapan engkau kehilangan penglihatan?" Ia pun menjawab, "Sejak kecil." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Jika aku mengambil penglihatan hambaku, maka tidak ada balasan yang lebih pantas kecuali surga." Saat Allah memerintahkan Rasulnya dan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, maka Abdullah bin Umi Maktum menjadi orang yang pertama menyambut seruan Allah dan Rasulnya tersebut. Walaupun ia memiliki kekurangan fisik, jarak antara Mekah dan Madinah yang jauh sekitar 490 km. Ancaman dari orang-orang Quraisy, belum lagi bahaya dalam perjalanan, semua itu tidak menghalanginya untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya.
Selain memiliki keistimewaan sebagai seorang muazin, Rasulullah SAW, Abdullah bin Umi Maktum juga merupakan orang kepercayaan Nabi SAW. Pada saat Rasulullah melakukan safar, berangkat ke medan perang, beliau selalu mengangkat Abdullah bin Umi Maktum menjadi wali kota Madinah, menggantikan beliau yang sedang bersafar. Setidaknya 13 kali Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai wali kota, sementara di kota Madinah. Keistimewaan lainnya adalah Allah Ta'ala menjadi saksi bahwa Abdullah bin Umi Maktum adalah seseorang yang sangat mencintai Al-Quran dan sunnah nabinya. Rasulullah SAW pernah mendapat teguran dari Allah Ta'ala lantaran mengedepankan para pembesar Quraisy daripada Abdullah bin Umi Maktum. Bukan karena tidak menghormati Abdullah bin Umi Maktum, akan tetapi beliau SAW berharap kemaslahatan yang lebih besar dalam pandangan beliau apabila para pembesar Quraisy ini memeluk Islam. Namun ternyata hal itu tidak tepat di sisi Allah, dan Allah langsung meluruskan dan membimbing Nabi SAW. Ada dua hadis ini adalah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Hadis nomor 1066 dan 1067 mengenai keutamaan sholat berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW kedatangan seorang lelaki yang buta. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid." Maka ia meminta kepada Rasulullah SAW untuk memberinya keringanan sehingga dapat sholat di rumahnya. Lalu Rasulullah SAW memberinya keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, beliau memanggilnya lalu berkata kepadanya, "Apakah engkau mendengar panggilan sholat?" Ia pun menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Maka penuhilah panggilan azan tersebut." Hadis riwayat Muslim nomor 503. Dari Abdullah ada yang mengatakan Amr bin Qais yang dikenal sebagai Ibnu Umi Maktum sang muazin radhiyallahu an. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di Madinah banyak terdapat singa dan binatang buas." Maka Rasulullah SAW berkata, "Apakah engkau mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah?" Maka penuhilah. Hadis riwayat Abu Daud. An-Nasai, Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Sahihnya sang muazin Abdullah bin Umi Maktum. Pada tahun 14 Hijriah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengadakan konfrontasi dengan kerajaan Persia. Beliau radhiyallahu an menulis surat kepada para gubernurnya dengan mengatakan, "Jangan ada seorang pun yang ketinggalan dari orang-orang yang memiliki senjata, orang yang mempunyai kuda, atau yang berani, atau yang berpikiran tajam. Melainkan hadapkan semua kepadaku sesegera mungkin." Lalu berkumpullah kaum muslimin bergabung dalam pasukan besar yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum masuk ke dalam pasukan perang Qadisiyah dengan mengenakan baju besinya, tampil gagah dan bertugas memegang panji bendera Islam. Tidak membuatnya gentar suara di medan perang yang menderu, dentingan tebasan pedang, ataupun desiran anak panah yang melesat. Baginya, Amirul Mukminin telah membuka kesempatan bagi semua orang dalam jihad ini. Ia pun tak mau melewatkan peluang berjihad di jalan Allah, walaupun bahaya sebagai orang yang tunanetra lebih berlipat ganda. Perang yang hebat pun berkecamuk hingga sampailah pada hari ketiga, baru kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan negara adidaya Persia. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan terbesar dalam sejarah peperangan Islam sampai saat itu. Namun, kemenangan tersebut juga harus dibayar dengan gugurnya para syuhada, para pahlawan Islam. Di antara mereka adalah sahabat dan muazin Rasulullah SAW, Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu an. Jasadnya ditemukan terkapar di medan perang sambil memeluk bendera yang diamanatkan kepadanya untuk dijaga.
Akhirnya sang muazin pun pulang ke rahmatullah, gugur sebagai pahlawan memerangi bangsa Majusi Persia. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan-amalan Abdullah bin Umi Maktum dan memasukkan kita dan beliau ke dalam alam surga. Dari kisah ini sobat, dapat diambil pelajaran. Pertama, wajib bagi laki-laki yang tidak memiliki uzur untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Kedua, dapat dilihat semangat seorang sahabat untuk mendapatkan pahala berjamaah. Maksud yang diminta oleh Abdullah bin Umi Maktum adalah agar ia mendapat pahala sholat berjamaah, tetapi cukup bagi dia untuk menjalankannya di rumah. Namun hal itu tidak diizinkan oleh Rasulullah. Pelajaran ketiga, istiqomah merupakan hal yang penting bagi seorang muslim, karena dengan istiqomah dapat menjadi ladang pahala, bahkan mengikis dosa-dosa. Itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih, sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.